Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, saya Natasha Syashikirana Mahendra dari kelas A Praktikum Botani Farmasi Universitas Sriwijaya. Saya akan menyampaikan 3 materi terkait Praktikum Botani Farmasi. Yang pertama adalah morfologi bunga majemuk, rumus bunga, dan diagram bunga. Bunga merupakan anatomi sekunder dari tumbuhan yang berfungsi sebagai alat reproduksi pada tumbuhan berbunga atau pada tumbuhan berbiji tertutup. Berdasarkan jumlah bunga pada tanaman, bunga sendiri dapat dikelompokkan menjadi bunga tunggal dan bunga majemuk. Bunga majemuk dapat dibedakan menjadi bagian pedicellus atau ibu tangkai bunga, bracteola daun tangkai bunga, rakila, dan pedunculus atau ibu tangkai bunga. Bunga majemuk sendiri dapat dibedakan menjadi 3 golongan. Golongan yang pertama adalah golongan bunga majemuk tak terbatas. Di dalam PPT ada gambar dari kembang merak yang merupakan salah satu contoh dari bunga majemuk tak terbatas. Selanjutnya ada golongan bunga majemuk terbatas. Kita bisa lihat lagi ke dalam PPT, ada contoh dari bunga majemuk terbatas yaitu bunga kembang bulan. Golongan yang terakhir adalah golongan bunga majemuk campuran. Golongan ini merupakan perpaduan dari 2 golongan sebelumnya, yaitu golongan bunga majemuk terbatas dan tak terbatas. Contoh dari golongan bunga majemuk campuran ini sering kita ketemui di kehidupan sehari-hari, yaitu bunga soka. Bunga memiliki sebuah rumus yang menunjukkan 4 bagian pokok dari bunga. Bagian yang pertama adalah kelopak yang dinyatakan dengan huruf K, mahkota yang dinyatakan dengan huruf C, benang-benang sari yang dinyatakan dengan huruf A, dan yang terakhir adalah bagian putik yang dinyatakan dengan huruf G. Diagram bunga dapat dibedakan menjadi 2 macam. Yang pertama adalah diagram bunga empirik atau yang biasa disebut dengan diagram sebenarnya. Hal tersebut dikarenakan diagram bunga ini memuat bagian-bagian bunga yang benar-benar ada atau menggambarkan keadaan bunga yang sesungguhnya. Selanjutnya ada diagram bunga teoritik. Diagram bunga teoritik adalah diagram bunga yang menggambarkan bagian-bagian yang sesungguhnya, juga memuat bagian-bagian yang tidak ada lagi, namun di dalam teori, bagian tersebut seharusnya ada. Materi selanjutnya mengenai uji amilum sebagai hasil fotosintesis. Sebelum kita masuk ke penjelasan mengenai uji amilum, kita harus tahu terlebih dahulu apa sih fotosintesis itu. Fotosintesis adalah proses konversi energi cahaya menjadi energi kimia yang terjadi pada daun tumbuhan. Berikut merupakan reaksi fotosintesis. Jadi, 6 molekul karbon dioksida dan 6 molekul air akan bereaksi dengan bantuan energi cahaya dan klorofil untuk diubah menjadi 1 molekul glukosa dan 6 molekul oksigen. Di dalam glukosa terdapat sebuah pati yang disebut dengan amilum. Untuk menguji keberadaan amilum tersebut dilakukan sebuah percobaan, yaitu uji amilum sebagai hasil fotosintesis. Percobaan ini pertama kali dilakukan pada tahun 1860 yang dilakukan oleh Julius von Sas. Maka dari itu, percobaan ini disebut dengan percobaan Sas. Cara kerja dari percobaan ini yang pertama adalah letakkan tumbuhan berdaun di tempat yang gelap sekitar 2-3 hari. Setelah itu, pilihlah sehelai daun yang lebar, kemudian tutup sebagian permukaan daun dengan aluminium foil. Kemudian letakkan tumbuhan tersebut di tempat yang terkena cahaya matahari langsung selama sekitar 5 jam. Kemudian petik daun yang telah ditutup dengan aluminium foil tersebut dan lakukan pengujian dengan Lugol. Cara melakukan uji amilum atau Lugol adalah yang pertama, rebuslah daun dalam air mendidih selama beberapa menit hingga layu. Kemudian, rebuslah daun dengan alkohol panas untuk melarutkan klorofilnya. Lalu, cucilah daun di bawah air mengalir. Dan yang terakhir, tetesilah daun dengan larutan Lugol atau iodium dan amati perubahan warnanya. Hasil dari percobaan ini dapat kita lihat pada gambar yang ada di PPT. Jadi, bagian permukaan daun yang tidak tertutupi oleh aluminium foil akan berwarna biru kehitaman.
Warna tersebut menunjukkan bahwa bagian permukaan daun tersebut melakukan fotosintesis sehingga menghasilkan amilum. Sedangkan pada bagian bunga yang tertutupi aluminium foil akan berwarna kuning kecoklatan atau kecoklatan. Hal tersebut menunjukkan bahwa bagian permukaan daun tersebut tidak melakukan fotosintesis sehingga tidak menghasilkan amilum. Materi yang terakhir adalah mengenai uji oksigen sebagai hasil fotosintesis. Pengujian ini pertama kali dilakukan oleh Jan Ingenhousz pada tahun 1799. Cara kerja pada percobaan ini adalah yang pertama, rangkailah alat dan bahan seperti gambar berikut ini. Rangkai sebanyak 5 perangkat dan upayakan tabung reaksi dalam keadaan penuh berisi air atau tidak ada rongga udara. Kemudian, beri perlakuan pada setiap perangkat. Pada perangkat yang pertama, letakkan di tempat yang terkena cahaya matahari langsung. Pada perangkat yang kedua, beri NaHCO3. Pada perangkat yang ketiga, beri es batu. Pada perangkat yang keempat, tambahkan air panas hingga suhu air menjadi hangat sekitar 40 derajat Celcius. Dan pada perangkat yang terakhir, letakkan di tempat teduh yang tidak terkena cahaya langsung. Berikut adalah tabel hasil percobaan Ingenhousz. Berdasarkan tabel hasil percobaan berikut, terlihat bahwa perangkat yang diberi perlakuan cahaya langsung ditambah dengan 5 gram NaHCO3 menghasilkan gelembung yang paling banyak. Hal tersebut dikarenakan oleh NaCHO3 berperan sebagai katalis dalam proses fotosintesis. Hanya itu yang dapat saya sampaikan mengenai 3 materi praktikum botani farmasi. Semoga dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.